Sering guru kita Habib Hasim bin Abdullah Kamal Asegaf membawakan hadis ini ya. Ahibullah lima yumtukum bihi min ni'ami, cintai Allah karena Allah yang memberikan semua kenikmatan kepada kalian. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin wa minallah." Semua nikmat yang ada pada diri kalian sekarang ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dari Allah. Maka kita wajib cinta sama Allah karena semua apa yang kita punya sekarang ini datangnya dari Allah. Fa'ahibuni lihubbillah. Maka cintai aku. Kalau kalian bilang cinta kepada Allah, siapa aku ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bohong kalian cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya, wahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintai keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Dalam artian apa? Bohong orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tetapi dia tidak cinta kepada keluarga. Urutannya sebagai bohong kalian cinta kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Bohong kalian cinta kepada Nabi Muhammad kalau tidak cinta kepada keluarga. Dalam artian siapa orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya harus cinta kepada keluarga. Yang diminta cinta bukan mengikuti, karena bisa jadi orang selain Habib lebih alim dari Habib. Tapi kalau tidak cinta buat apa? Karena itu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau berkata apa? Mafahim yajibu antusohha, pemahaman yang wajib diperbaiki. Karena orang-orang yang tidak senang sama Habib ini berkata apa? Wis jangan ngomong Habib-Habib. Sudah jelas dalilnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa buat apa? Walaupun dia bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Kan banyak orang berdalil seperti ini. Katakan, gimana mau bertakwa kalau diperintah cinta dia tidak nurut? Katakan sama orang kayak gini, gimana orang mau bertakwa sedangkan dia diperintah sama Allah dan Rasulnya untuk cinta sama keluarganya dan dia tidak menurut? Takwanya dari mana terus? Hah? Takwanya dari mana terus? Hah? Kalau manusianya mungkin manusia biasa. Manusianya manusia biasa. Makanya Sayyid Muhammad ngarang mafahim yajib antusoha. Ini pemahaman yang wajib diperbaiki ini. Ini otaknya miring ini yang bilang inna akramakum indallahi atqakum ini. Perlu di blender ya, perlu di servis ya. Lo kalau bilang apa namanya paling mulia itu orang paling bertakwa lah. Kalau kau sampean bertakwa ya turuti perintahnya Allah sama Rasulullah untuk cinta kepada keluarga. Gimana orang bilang bertakwa tapi dia ada cinta? Ini bohong sudah ini. Ini adalah bohong. Wis pakai dalil yang banyak sudah. Keluarkan semua hadisnya sudah. Ya, itu adalah cinta yang bohong. Dari mana semuanya datang ini? Ya kecuali dari rasa hasud yang ada dalam hati itu ya. Kalau sudah ada hasud ini tidak akan ada baiknya sudah. Jangan dimusuhi orang yang benci kepada Habib. Jangan, saya bilang jangan. Kasihani. Kasih ya. Doakan supaya dapat hidayah. Titik. Jangan benci-benci sampean, tidak boleh benci-benci. Oh, Bib, panas Bib, tidak usah panas. Dari zaman dulu, bukan cuma dari zaman sekarang itu ada semua seperti itu. Dari zaman dulu sampai ada yang bilang kalau Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Apa bedanya sama orang kafir Quraisy terus? Apa bedanya sama orang kafirku? Makanya kan Nabi Muhammad dulu ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia tidak punya keturunan lagi, dibilang Muhammad Abtar. Lalu turun ayat Al-Quran, inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika inna syani'aka, yang menjelekkan kamu dia yang terputus keturunannya. Jangan Allah yang tidak terima bilang Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Lah kok sekarang ulama bilang Nabi Muhammad tidak punya keturunan lagi. Terus apa bedanya dia sama orang kafir Quraisy? Apa bedanya dia sama orang kafirku? Sama Pak, satu sama. Omongan ini sudah diomongkan dan Allah tidak terima langsung turun ayat Al-Quran. Lah sekarang ini ulama-ulama gayanya secara ilmu. Waduh, secara ilmu katanya.
Nabi Muhammad anaknya perempuan semua, tidak ada yang laki, jadi keturunannya sama kayak kafir Quraisy. Banyak contohnya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang model kayak gini nih. Sudah banyak contohnya ya. Banyak permisalannya, doakan supaya dapat hidayah. Allah yang tidak terima, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menjelekkan kamu, dia yang terputus keturunannya. Beb punya anak, Beb gimana? Terputus keturunannya itu maksudnya bisa jadi dia itu terputus secara hakiki, tidak punya anak lagi ke bawahnya. Bisa jadi dia tidak mengeluarkan keturunan kecuali keturunan yang akan terus menyeret dia masuk ke dalam nerakanya Allah, sehingga terputus kebaikan dari anak cucu setelahnya gara-gara perbuatan kakeknya yang paling atas. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu mari jangan repot-repot sudah, jangan nyimpen benci-benci. Jangankan kepada keluarganya Nabi atau ulama, kepada sesama saudara kita tidak boleh benci-benci. Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis. Sama cinta yang di bumi ini, jangan simpan benci-benci sama orang. Sudah, orang yang memusuhi, orang yang cinta itu sudah hukum setiap zaman ada orang seperti itu. Dan jangan paksakan orang itu sama seperti kita, karena otaknya berbeda-beda. Tidak bisa orang jadi satu. Nabi Muhammad dulu kepinginnya masuk Islam semuanya. Kata Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Faham ya? Jadi jangan dipaksakan orang itu harus sama dengan terus kita salahkan orang yang tidak cocok sama kita. Biarkan, senyumi, doakan dapat hidayah. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Ayo ya, kita ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka baik kita tidak diberikan kesempatan hidup kecuali untuk memperbaiki diri kita semuanya. Ya, semoga cinta kepada Nabi ini semakin berkembang dalam hati kita ya, sehingga kita mempunyai cita-cita yang sama dengan orang-orang yang mulia, yaitu menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar terjadi ya, sampai di akhirat nanti kita bertemu kembali di bawah bendera Hamad ma'an nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima.